Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Inatus Soimah dari Program Studi Pendidikan Guru SD dengan NIM 8600004766 IPB Semarang. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pelajaran dari sejarah Pancasila bagi generasi muda dengan fokus proses lahirnya Pancasila. Sejarah lahirnya Pancasila bermula dari rapat Dokret Sujumbi Kosakai atau BPUPKI yang dibentuk pada 29 April 1945. BPUPKI bertugas menyelidiki semua hal penting termasuk politik, ekonomi, dan lain-lain yang dibutuhkan dalam usaha pembentukan negara Indonesia. BPUPKI diketuai oleh Dr. Rajiman Widyo Diningrat. Dalam sejarahnya, BPUPKI menjalankan sidang pertamanya secara resmi pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Dalam sidang BPUPKI ini, sejumlah tokoh menyampaikan pidatonya terkait perumusan asas dasar negara. Para tokoh itu diantaranya Muhammad Yamin, Supomo, dan Soekarno. Menurut himpunan risalah sidang-sidang dari BPUPKI dan PPKI yang berhubungan dengan penyusunan UUD 1945, Muhammad Yamin berpidato pada 29 Mei 1945 merumuskan 5 asas dasar negara, yaitu peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Sementara Supomo mengusulkan dasar negara Indonesia merdeka, yaitu persatuan, kekeluargaan, mufakat atau demokrasi, musyawarah, serta keadilan sosial. Selanjutnya, pada tanggal 1 Juni 1945, Soekarno memperkenalkan 5 sila yang terdiri dari kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau peri kemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan yang Maha Esa. Inilah momen Pancasila dikenal untuk pertama kalinya. Tak berhenti di situ, BPUPKI kemudian membentuk Panitia 9 untuk merumuskan lebih rinci tentang rumusan Pancasila sebagai dasar negara dan pembuatan UUD 1945. Para tokoh Panitia 9 itu beranggotakan Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, Mr. A. Maramis, Mr. Muhammad Yamin, Ahmad Suparjo, Abi Kusnul Cokro Sujoso, Abdul Qahar Musakar, Haji Agus Salim, dan Kiai Haji Abdul Wahid Hasim. Hasil pembahasan Panitia 9 tertuang dalam Piagam Jakarta atau Jakarta Charter pada 22 Juni 1945. Berikut isi dari Piagam Jakarta. Yang pertama yaitu ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Namun, perumusan soal dasar negara itu masih belum selesai. Masih timbul perdebatan antara kelompok kebangsaan dan kelompok Islam. Saat rapat panitia perancang UUD pada 11 Juli 1945, J. Latu Harari menyampaikan keberatan terutama kewajiban melakukan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Setelah melalui berbagai kompromi pada rapat Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI, 1 hari setelah kemerdekaan Indonesia, yakni pada tanggal 18 Agustus 1945, Muhammad Hatta menyebutkan rumusan final pembukaan UUD negara. Salah satunya menyebutkan perubahan kalimat pada dasar negara menjadi hanya negara berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Perubahan ini dianggap sebagai rumusan final dasar negara yang dikenal dengan nama Pancasila. Pancasila dinyatakan sah sebagai dasar negara Indonesia dalam sidang BPUPKI. Pancasila disetujui ada dalam mukadimah Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar negara Indonesia yang sah. Dari video tadi, nilai-nilai Pancasila yang tercermin dari proses lahirnya Pancasila yaitu nilai persatuan dan kesatuan, nilai gotong royong, musyawarah dan mufakat, nilai keadilan sosial, serta nilai toleransi dan menghargai perbedaan. Refleksi pribadi dari saya, yaitu pelajaran yang dapat diambil adalah pentingnya kerjasama, toleransi, dan kompromi. Nilai-nilai Pancasila seperti persatuan, gotong royong, dan keadilan sosial masih relevan bagi generasi muda untuk membangun karakter yang kuat, meningkatkan kesadaran akan persatuan, dan mengembangkan kemampuan bekerja sama. Dengan memahami dan mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila, generasi muda dapat menjadi ikon perubahan yang positif bagi bangsa dan negara. Sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.